Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Sahabat MKTP dimanapun berada, alhamdulillah kita menjalani hari demi hari di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini. Mari selalu kita introspeksi apa yang sudah kita lakukan di hari-hari bulan Ramadan ini. Jangan sampai ibadah kita tersia-siakan. Jangan sampai kita sudah berbuat lalu tidak bernilai. Kalau istilah bahasa Sunda, saya mengambil istilah bahasa Sunda, hanas capek gawe teka pake. Jangan sampai kita sudah capek-capek bekerja, berbuat, beramal, tapi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk puasa yang kita lakukan. Puasa jangan hanya sekedar haus dan lapar. Dan ini sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW, bahwa kelak banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya. Dengan hadis Rasulullah SAW dalam kalimatnya, Rubba sa'imin, atau kama qala, atau dalam hadis lain, kam min sha'imin laisa min siyamihi ilal ju wal atas. Tidak sedikit orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Kenapa demikian? Memang puasanya tamat, memang puasanya tidak batal dari yang membatalkan puasa. Minal akli wasyurbi wajtima. Dia tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari. Tapi puasanya nggak bernilai. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan hal-hal yang itu dosa maksiat yang harusnya dihindari selama bulan Ramadan ini. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di awal Ramadan, ketika itu hampir selesai khutbah, kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya, Ma'abdulu amal fi hada syahr. Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama di bulan ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, Ittaqi maharimillah. Jagalah dari apapun yang diharamkan oleh Allah. Artinya di bulan Ramadan ini sebisa mungkin kita menghindari dosa, maksiat, keburukan. Karena itu bisa menghancurkan amal kita, bisa merusak amal kita, bisa membuat puasa kita hanya sekadar haus dan lapar saja. Kalau sekadar menahan haus dan lapar, anak kecil juga bisa. Kita saksikan ya, mungkin di antara sahabat MKTP ada yang memiliki anak yang masih kecil, mungkin masih TK atau SD, dia belajar puasa. Tidak sedikit sekarang anak SD kita ajarin puasa, dia mampu puasa sampai tamat, sampai selesai. 29 hari atau 30 hari Ramadan, mereka beres sampai maghrib. Tapi mereka tidak paham puasanya untuk apa. Kecuali mungkin setelah lebaran minta uang, minta amplop sama orang tua, sama kakak yang lebih tua. Karena itu sebatas pemahamannya baru di sana. Tentu tidak masalah sebagai bentuk pendidikan kepada putra-putri kita. Tetapi kita sebagai orang tuanya atau kita yang sudah dewasa tentu tidak cukup di situ. Karena tuntunan puasa dari Rasulullah begitu banyak dan luar biasa. Dan tuntutan dari puasa kita tidak sekedar menahan haus dan lapar. Tetapi dibutuhkan bagaimana kita mampu menjaga diri kita dari segala bentuk kemaksiatan, keburukan dan dosa. Lalu kemudian kita hiasi dengan amal-amal terbaik kita, dengan amal soleh kita yang membuat puasa kita tidak sekedar haus, lapar dan dahaga saja. Maka apa yang kita lakukan supaya tidak rusak pahala kita? Atau mungkin pertanyaannya, apa yang bisa merusak pahala itu? Puasanya sah, puasanya tamat, puasanya selesai, tetapi bisa jadi tidak bernilai dari puasa itu. Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, khamsun muftarat, ada 5 yang membatalkan. Maksud di situ bukan membatalkan puasanya, tapi menghilangkan pahala puasa, membatalkan pahala puasa. Apa 5 hal itu? Rasul menyebutkan yang pertama, al-kadzib, berdusta. Perbuatan dusta adalah perbuatan yang tercela
yang diakibatkan oleh lisan kita. Walaupun tentu lisan akan berkata, berbuat apa yang diungkapkan oleh hati kita. Maka yang pertama adalah supaya pahala puasa kita tidak hilang, supaya puasa kita tidak rusak, berupayalah agar tidak berbuat dusta atau tidak berkata dusta. Rasulullah menegaskan salah satu di antara ciri orang munafik, ayatul munafik tsalasa, ciri orang munafik ada 3. Yang pertamanya adalah idza haddatsa kadaba, apabila orang munafik berbicara maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia mengkhianati. Kalau kita tidak mau termasuk kepada golongan orang munafik, maka hindari, jauhi perilaku dusta ini. Bagi orang-orang yang tidak biasa berdusta tentu sulit untuk berdusta karena hatinya pasti akan menyalahkan itu. Tetapi bagi orang yang biasa berdusta akan sangat mudah, akan sangat gampang, akan sangat ringan untuk berdusta. Dan itu satu yang berat untuk dia bisa menghindari. Sekali berdusta akan berusaha menutupi dusta yang kedua, akan menutupi dusta yang kedua itu dengan dusta yang ketiga, menutupi dusta yang ketiga dengan keempat, terus selanjutnya, dan membuat dia jadi pendusta. Puasanya boleh jadi akan sia-sia sekalipun dia berpuasa tidak makan dan tidak minum. Poin pertama, agar puasa kita tidak sekedar haus dan lapar, maka hindari berkata dusta dalam keseharian kita. Sahabat NQTP, selain yang pertama yang harus kita hindari, yang membatalkan puasa kita, pahalanya adalah dusta, Rasul melanjutkan dalam hadis itu, yang kedua adalah wal ghibah. Ghibah atau bahasa kitanya bergunjing, bergosip, membicarakan keburukan orang lain. Jelas Allah melarang di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taghdab ba'dukum ba'dha. Janganlah di antara kalian, seruannya kepada yang beriman, la taghdab, artinya jangan bergibah. Jangan membicarakan keburukan orang lain atau saudaranya yang lain. Bahkan digambarkan dalam ayat itu, ayyuhibbu ayyakula lahma akhi maitan fakarihtum. Apakah engkau suka seperti engkau memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Daging bangkai, ya, bangkai binatang saja yang itu sudah mati, kita tidak mau. Walaupun itu daging kambing, daging sapi yang suka dimakan oleh manusia, tidak mau kita memakannya. Kenapa? Karena itu sudah bangkai. Apalagi ini daging bangkai manusia. Bangkainya bagi bangkai manusia yang harus kita makan dagingnya. Kita tidak bisa memakannya tentunya. Seperti itu menunjukkan betapa buruknya orang yang bergibah, membicarakan keburukan orang. Dan sangat mungkin itu sering kita lakukan, ya, ketemu teman, ketemu sahabat, ketemu teman lama, ngumpul, membicarakan keburukan teman yang lain. Di keluarga besar kumpul dengan keluarga saudara, jadi gibah membicarakan saudaranya yang lain. Peluangnya sangat banyak. Bahkan sekarang tidak hanya ketemu, tidak mesti langsung berbicara, tapi lewat medsos. Ya, bisa jadi gibah tuh dia via WA, bisa jadi gibah via Facebook, bicarain keburukan orang. Masya Allah, pantaslah kita diperintahkan untuk menjaganya karena sama dengan makan daging bangkai saudara sendiri. Yang ketiga, wan namimah. Namimah itu apa? Bahasa kitanya mengadu domba, ya, seorang yang dia mengadu domba, sehingga harusnya satu muslim yang satu dan yang lain itu bersaudara, satu muslim yang satu dan yang lain itu saling melengkapi, saling bahu membahu, saling memajukan satu sama lain. Tapi ini malah mencari-cari dan mengkorek-korek kesalahannya, sehingga antara saudara yang satu dan yang lain jadi ribut, saudara satu dan yang lain jadi bertengkar, saudara yang satu yang lain jadi berkelahi, karena ada orang yang dia
menjadi provokatornya, menjadi orang yang menyebarkan hal yang negatifnya. Nah, itulah namimah yang harus dihindari. Mestinya sebaliknya, kalau ada orang-orang yang bermusuhan, bertentangan, saling menjatuhkan atau terjadi silang sengketa, silang pendapat, maka kita harus jadi pendamai. Dan itu diperintahkan oleh Allah, ya. Wa aslihu bainahum. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara satu sama lain. Fa aslihu bainahum. Maka perbaikilah atau berbuatlah islah, berbuatlah kebaikan di antara mereka. Sehingga kalau ada si A dan si B itu bermusuhan, bagaimana kita menjadi orang yang mendamaikan? Bukan justru menjadi jalan mereka bermusuhan. Kalau menjadi jalan mereka bermusuhan, itulah perbuatan namimah. Seorang muslim yang baik mampu menjadi solusi dalam setiap masalah, termasuk masalah ada clash, perbedaan pendapat satu sama lain. Bagaimana Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Termasuk salah satu kebohongan yang boleh dilakukan. Kita akan dilarang sekali berbuat bohong. Bahkan orang yang berbohong, yang berdusta, tadi golongan pertama, orang yang tidak diterima puasanya, tidak diterima pahala dan tidak mendapatkan pahala puasa. Nah, tapi ada bohong yang boleh. Bagaimana? Dia itu ketika mendamaikan orang yang berselisih. Itulah orang yang melakukan islah. Itulah muslih yang melakukan islah kebaikan. Dia datang ke si A. Sebenarnya B itu dia mau damai, mau ketemu kamu, mau berbuat kebaikan. Tapi malu, takut kamu tidak memaafkan. Oh ya, datang ke si B. Si A itu sebenarnya mau damai, dia mau berbuat baik, mau bersama-sama berbuat kebaikan. Tapi dia malu. Oh iya, gak apa-apa kalau gitu, coba bantu. Akhirnya antara si A dan B jadi damai. Padahal sebenarnya si A tidak bilang itu, si B tidak bilang itu. Tapi yang menjadi pendamai ini, yang dia ingin mendamaikan, maka dia sampaikan kepada si A dan si B. Terjadilah kedamaian. Itu termasuk dusta yang dibolehkan. Ya, dibalik memang semua dusta atau mayoritas dusta itu tidak boleh. Kenapa? Karena pentingnya melakukan islah. Dan sebaliknya, kalau kita melakukan namimah, mengadu domba, itu akan membuat sengsara diri kita. Kenapa? Karena mungkin di dunia orang tidak tahu, jadi bermusuhan, jadi ribut, tapi di akhirat tidak ada yang lepas. Ketahuilah bahwa di antara namimah itu penyebab seseorang mendapatkan siksa kubur. Kalau seseorang berbuat buruk, negatif, nanti kemudian akan masuk neraka, dibalas di neraka. Tapi ada yang dibalas sejak di dunia, yaitu dengan diterimanya siksa kubur bagi orang yang melakukan itu. Apa dua hal itu? Rasulullah menyebutkan al-baul wa namimah. Seorang yang buang air kecil tapi tidak bersih buang air kecilnya, atau makan tidak dibersihkan, dalam artian bekas kencing dia atau kemaluannya tidak dibersihkan, maka dia termasuk kepada orang yang mendapatkan siksa kubur. Yang kedua adalah wan namimah, orang yang mengadu domba, termasuk kepada orang yang mendapatkan siksa kubur. Oleh karena itu, kita berlindung kepada Allah dari perilaku demikian. Jangan sampai kita menjadi orang yang bergibah, sampai kita menjadi orang yang berdusta, dan jangan sampai kita menjadi orang yang melakukan namimah. Sahabat MKTV, sudah 3 kita bahas dari amalia yang bisa merusak pahala puasa kita. Ya, ulangi, 1 adalah al-kadhib, berdusta. Yang kedua, al-ghibah, bergunjing. Yang ketiga, an-namimah, membicarakan keburukan orang. Yang keempat, Rasul menyebutkan dalam hadis ini, wal yamin al-kadhib, berjanji palsu atau bersumpah palsu atau bersumpah dusta, ya. Nah, ketika diminta kesaksian, benar Anda melakukan? Oh, saya tidak.
benar Anda melihat, saudara saksi? Oh, enggak, saya melihat. Enggak melihat, padahal dia melihat. Dia berdusta, bahkan berdusta kadang-kadang berani dengan menyebut nama Allah. Demi Allah, saya tidak melakukan. Ada sebuah kejadian menarik, satu ketika saya diminta oleh teman yang di kepolisian untuk menginterogasi seorang yang kebetulan beliau mencuri atau mengambil uang pada saat penukaran bank. Karena orang dari luar dan berbahasa Arab, pihak polisi minta dibantu. Tolong bantu terjemahkan, komunikasikan. Benar nggak dia melakukan itu atau tidak? Maka saya coba bantu terjemahkan, komunikasikan dengan bahasa Arab yang saya pahami. Terjadilah cekcok atau barangkali pengakuan dia mengelak untuk tidak melakukan. Sementara polisi ada bukti, walaupun buktinya tidak banyak. Lalu setelah diinterogasi dan sebagainya, tetap tidak ngaku. Sampai sudah beliau mengatakan, saya akan bersumpah bahwa saya tidak melakukan di depan Al-Quran. Saya akan mubahalah, katanya. Kalau saya yang benar, maka yang nuduh akan celaka. Kalau saya yang salah, saya siap terima. Akhirnya dilakukan mubahalah. Ya, buat benar, siap disanksi, siap kalau saya bersalah. Berjanji, berjanji. Bikin janji, bersaksi dan di atas Quran atau di atas kepalanya Al-Quran bersaksi. Nah, ternyata lama-kelamaan polisi ada bukti lain yang itu lebih jelas. Ada bukti rekaman CCTV, ada bukti rekaman itu tidak hanya dari satu sudut, tapi beberapa sudut. Dan ketahuan bahwa dia melakukan. Ya. Akhirnya walaupun dia tetap merasa tidak melakukan, tetapi bukti ada. Akhirnya dia menyerah dan mengembalikan uang itu. Ini pelajaran bagaimana orang bersaksi atau bersumpah palsu. Iya, demi Allah, bahkan berani disumpah di hadapan Quran. Tetapi ternyata ketahuan dustanya ketika ada bukti yang lain. Nah, jangan sampai kita bersaksi palsu, berkata dusta. Karena sekalipun orang tidak tahu, orang tidak kenal, orang tidak melihat, tapi Allah Maha tahu dan Maha melihat dengan apa yang kita lakukan. Yang terakhir, yang kelima, di antara yang merusak pahala puasa adalah su'un nadhari, tidak mengendalikan pandangan. 4 ternyata terkait dengan lisan, berdusta, bergibah, bersaksi palsu, menyebarkan keburukan atau melakukan adu domba, itu karena lisan. 1 lagi karena tidak menjaga pandangan. Ujiannya di era sekarang, ujian pandangan itu juga terbuka. Dari mana? Handphone kita, dari medsos. Bisa banyak hal-hal yang tidak boleh dilihat, terlihat oleh kita. Bisa banyak yang tidak usah kita dengar. Yang tidak mesti kita baca, yang nggak ada hubungan dengan kita. Yang tidak manfaat sama sekali, yang tidak ada kaitan dengan ilmu. Bahkan bisa merusak ibadah kita, itu kita ambil. Kita baca itu. Itu dari mata kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan, baik kepada laki-laki yang beriman maupun perempuan beriman. Qul lil mu'minin ayyaghdudna min absarihim. Hendaklah bagi orang-orang beriman dia menjaga pandangannya. Jadi tidak melihat kecuali apa yang dibolehkan dilihat dan tidak berani melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Itulah penyebab kenapa hilang kalau kita tidak bisa menjaga mata kita. Ya, tidak bisa mengendalikan. Kepada wanita juga sama. Qul lil mu'minat an yaghdudna min absarihin, agar mereka pun menjaga pandangannya. Walaupun laki-laki jauh lebih berat ujiannya, ketika lihat wanita yang tertutup saja, yang rapi saja, masih bisa matanya jelalatan melihat itu, melihat, apalagi terbuka. Maka kemampuan mengendalikan pandangan kita, kemampuan mengendalikan mata kita di bulan yang mulia ini menjadi sebuah kemuliaan yang luar biasa. Artinya kita bisa mengendalikan diri kita dari segala maksiat, khususnya maksiat mata. Itulah sahabat sekalian, maka jangan pernah kita meninggalkan amal-amal baik dan jangan pernah coba-coba melakukan amal buruk. Ini coba sedikit, lama-lama akan jadi kebiasaan.
Ya, atau pernah mungkin kita dengar bagaimana orang-orang yang coba-coba, ya, perokok itu tidak langsung merokok, ternyata dia coba-coba. Itu saat saya ketemu dengan seseorang yang dia bicara, saya gak bisa lepas dari rokok, ketergantungan. Saya bilang, berapa banyak yang dilakukan? Oh, sehari saya minimal 4 bungkus katanya. Masya Allah. Memang sejak kapan? Dari kelas 5 SD saya sudah jadi perokok. Dia sepertinya bangga dan merasa senang. Padahal justru kalau bisa dihindari, bisa dia melakukan. Tapi karena gak punya tekad saja. Akhirnya uang habis, harta habis. Ya hidupnya begitu-gitu aja, tidak banyak kemajuan. Nah, artinya meninggalkan sesuatu yang sia-sia akan jadi kebaikan bagi kita. Meninggalkan sesuatu yang sia-sia berbuah pahala dan kebaikan dari puasa kita. Sebaliknya, kalau kita banyak melakukan yang dilarang, melakukan yang itu tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka sama dengan kita melakukan keburukan yang berbuah nanti neraka di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita terhindar setidaknya dari 5 hal yang disebutkan Rasul tadi, sehingga kita bisa menyempurnakan puasa kita dengan pahala-pahala yang banyak. Menyempurnakan puasa kita tidak hanya puasa kita sekedar menahan haus dan lapar saja. Semoga Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan dan menerima segala amal ibadah puasa kita, baik yang sedang kita lakukan, yang sudah kita lakukan, maupun yang akan kita lakukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.